Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hai teman-teman semua dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Suryakusuma Putri, biasa dipanggil Rahma, dari program studi Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi pengalaman dan cerita saya mengenai mata kuliah jurnalistik 1 sampai mata kuliah jurnalistik yang ketiga. Langsung saja dimulai dari jurnalistik yang pertama. Nah, mata kuliah jurnalistik yang pertama itu saya dapatkan pada semester 4 kemarin. Dulu pada mata kuliah jurnalistik yang pertama, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa itu mengadakan kerjasama antara dengan pihak Wikimedia Bahasa Jawa, yang mana kita diberi materi mengenai bagaimana cara membuat blogspot yang baik, lalu bagaimana cara menulis artikel dengan baik pula. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan tiba-tiba ada wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, dan akan tetapi hal itu semua membuat aktivitas di seluruh sektor pendidikan itu diubah menjadi daring semua, dan belajar juga dari rumah. Akan tetapi dosen mata kuliah jurnalistik yang pertama pada waktu itu selalu tetap mengupayakan dan terus mengupayakan agar perkuliahan jurnalistik yang pertama itu berlangsung dengan baik walaupun secara daring. Terus selanjutnya pada mata kuliah jurnalistik yang kedua itu saya dapatkan pada semester 5. Nah, pada mata kuliah jurnalistik yang kedua ini juga masih dalam suasana pandemik, yang mana perkuliahan berjalan secara daring juga. Pada perkuliahan jurnalistik yang kedua ini saya mendapatkan banyak wawasan tentang bagaimana cara menulis artikel dengan baik, yang dimulai dari artikel tentang tajuk utama, artikel opini, sampai pembuatan artikel berita. Nah, dan ilmu tersebut saya dapatkan ketika saya menonton video materi di channel YouTube-nya Bapak Rohmati. Nah, dari situ saya mulai termotivasi untuk sedikit-sedikit memulai menulis dari hal kecil. Kemudian di akhir perkuliahan mata kuliah jurnalistik yang kedua, saya itu mendapatkan bekal untuk magang pada mata kuliah jurnalistik yang ketiga nantinya. Dari apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita mau magang, sampai hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika saat magang. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah masuk ke mata kuliah jurnalistik yang ketiga. Nah, ini saya dapatkan ketika pada semester 6 ini. Nah, kebetulan untuk jurnalistik yang ketiga ini seluruh mahasiswa itu diwajibkan untuk melakukan magang yang waktunya itu kurang lebih 1 bulan. Kebetulan saya magang di CV Romis Aishi, yang mana di CV tersebut juga memproduksi tentang majalah, yakni majalah edukasi. Nah, saya magang di CV Romis Aishi dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 sampai tanggal 8 Maret 2021 bersama ketiga teman saya yang lain. Nah, kami masuk magang pertama kali pada tanggal 8 Februari 2021 seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal.
Nah, pada waktu magang itu kami dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu di daerah Klaten dan Boyolali, dan sedangkan saya dan teman saya yang bernama Nur Laila itu ditugaskan di daerah Sukoharjo, Wonogiri. Nah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika magang, dimulai dari kita itu harus berangkat pagi-pagi untuk mencari berita ke sana kemari begitu, dan di tempat magang saya itu diwajibkan minimal 1 hari itu harus harus sudah mendapatkan berita. Nah, jadi dalam 1 hari itu saya harus memiliki target, setidaknya minimal 1 berita itu harus sudah ada di tangan. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan bahan untuk dibuat berita, pada hari itu juga saya langsung membuat artikel beritanya. Nah, setelah itu untuk sore harinya saya diwajibkan untuk kembali ke tempat magang lagi bersama teman-teman yang lain untuk mengoreksi artikel berita yang telah dibuat sebelum nantinya berita itu diposting di laman web majalah edukasi. Nah, selain untuk mengoreksi artikel berita yang telah saya buat pada sebelumnya, nah pada sore hari itu juga diadakan presensi bersama-sama dengan mahasiswa magang yang lain, seperti itu. Nah, dan setiap harinya siklus magang saya kurang lebih seperti itu. Jadi setiap hari harus memiliki atau membuat 1 artikel berita yang nanti akan diposting di laman web majalah edukasi. Nah, lalu pada 2 hari terakhir magang itu saya dan teman-teman diajari bagaimana cara memproduksi majalah, dimulai dari mencetak majalah, kemudian mengurutkan majalah dari halaman per halaman, lalu mengepaknya dalam bentuk majalah sampai pada proses pengemasan majalah. Nah, hal ini menjadi pengalaman terbaru buat saya dalam hal menyusun majalah atau membuat majalah seperti itu. Dan saya menjadi tahu bagaimana proses pembuatan majalah. Dan dengan adanya magang ini, pengalaman dan wawasan saya mengenai jurnalistik menjadi bertambah lagi. Apalagi menjalani magang di tengah pandemik ini sungguh memiliki kesan tersendiri, di mana kita itu harus selalu menjaga protokol kesehatan, yang harus selalu membawa vitamin kemana-mana untuk jaga-jaga, lalu kita harus menjaga jarak dengan narasumber yang kita wawancarai. Terus terkadang ada penolakan wawancara dari beberapa narasumber karena ya ini tadi adanya pandemik ini. Dan kebetulan sewaktu magang itu bertepatan dengan musim hujan, jadi terkadang kalau pulang dari wawancara itu kehujanan. Nah, hal-hal itulah yang mewarnai magang saya kali ini, dan ini bisa menjadi cerita saya di masa depan ketika sudah memiliki anak dan cucu nanti. Nah, terakhir saya dan teman-teman selesai magang pada tanggal 8 Maret tahun 2021. Lalu di acara penutupan magang itu kami memberikan sedikit kenang-kenangan dan kami melakukan foto bersama dengan pemimpin redaksi di majalah edukasi, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian cerita pengalaman tentang mata kuliah jurnalistik ini. Hal inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu.